itu berbicara logos. Logos Bukan itu adalah sabar dulu Bang. Bukan itu. Iya, sabar dulu. Ya. Saya jawab nanti pertanyaan Abang, ya. Kan pertanyaan Abang kan apakah ini yang kita bahas Al-Qur'an kan? Oke. Saya menjawabnya dengan mengatakan bahwa Yesus itu menerima firman. Firman yang dimaksud itu sesuai dengan uraian Al-Quran, bahwa perkataan Tuhan. Yesus menerima perkataan Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku, firman yang kau dengar dari aku itu dari Tuhan. Berarti Yesus menerima firman. Yang saya pertanyakan, kalau Al-Quran saya keliru, tunjukkan segala firman yang Yesus terima itu yang tidak bercampur aduk dengan perkataan manusia. Bahkan perkataan Yesus pun tidak. Mana segala firman itu? Bukan yang lain Anda bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Bagaimana Bung? Apa Anda sudah menerima Paulus bertobat? Kalau mau diskusi itu Bang Zuma jangan lari-lari gitu loh. Ya. Nah, kalau gentleman itu harus siap ditanya dan siap bertanya juga gitu loh. Ya kan? Makanya saya itu Bang Zuma, saya mengumpulkan ilmu dulu, memahami Alkitab saya, baru saya itu ke kitab orang lain, sehingga ketika saya itu ditanyakan, saya nggak bingung ketika iman saya itu ditanyakan. Artinya saya mempertanggungjawabkan. Ya, karena Rasul Petrus mengatakan, ya, kami ini harus mempertanggungjawabkan iman kami itu baik dalam hal perbuatan dan juga dalam intelektual atau dalam namanya spiritual. Ya, jadi artinya kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami itu. Ketika orang menanyakan bagaimana ini, bagaimana itu, ya kami bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia Bang Zuma. Makanya itu ada di 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Iya. Oke. Bagaimana? Silakan, jadi boleh saya bertanya sama Bang Zuma ini? Boleh. Boleh. Begini Bang Zuma, saya pernah baca itu ada di Al-Maidah Al-Maidah ayat 44. Ya kan bunyinya apa katanya di sana Bang? Ya saya bacakan Bang ya. Siap. Al-Maidah 44. Terjemahan saja ya, saya nggak bisa bahasa Arab. Boleh. Oke. Boleh, silakan. Ya begini Bang ya, dari Al-Quran Al-Maidah, ya surat Al-Maidah ayat 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya, tanda kurung, ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka.
sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Pertanyaan saya di sini, Bang, ada kalimat yang di sini dikatakan bahwa janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah, maksudnya ini bagaimana, Bang? Coba dijelaskan, Bang. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Apakah ada orang-orang yang menjual ayat-ayat itu dengan harga murah pada saat itu, sehingga Tuhan menegur, berarti maunya Tuhan itu harus harga mahal ya ketika ayat-ayat itu dijual, gitu. Silakan, Bang. Oke, baik. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah apa tadi, Al-Maidah ya? Iya, Al-Maidah 44. Ayat 44. Jadi memang Taurat itu di dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada petunjuk. Cahaya dan petunjuk ini datang kepada Bani Israel. Lalu di antara mereka kemudian ada yang menyepelekan hukum Taurat itu, sehingga Taurat hanya dijadikan sebagai alat untuk kepuasan materi mereka. Itu jelas itu. Jadi mereka hanya menjadikan Taurat itu sebagai simbol agama saja, tetapi mereka tidak menjadikan Taurat itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan umat Islam, Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka dalam beragama. Nah, sehingga mereka terkadang menukarkan antara perkataan-perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Mereka mencampur adukkan antara firman Tuhan yang datang kepada mereka dan perkataan-perkataan yang ada di antara mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena Torah bukan lagi menjadi acuan di dalam kehidupan beragama mereka. Itu yang terjadi, dan itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta, itu real. Nah, sehingga ketika dikatakan di dalam ayat ini mereka memberikan atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, itu betul, itu jelas itu. Mereka menganggap hukum Tuhan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Hukum Tuhan itu dianggapnya sebagai mainan saja. Dan Al-Quran tidak salah. Mungkin orang mengatakan bahwasanya Al-Quran hanya menerka-nerka, Al-Quran hanya menyampaikan sesuatu yang tidak ada fakta, tidak ada real. Tapi alhamdulillah kami bisa membuktikan itu, bahwa keadaan seperti apa yang ada di dalam kehidupan Yahudi dan orang-orang Kristen hari ini itu benar adanya. Contoh misalnya Paulus, orang Yahudi, ahli Taurat kan dia. Dia membatalkan hukum Tuhan, ayat-ayat Tuhan, dengan menjualnya, menukarkannya dengan surat-suratnya yang bukan firman Tuhan. Itu fakta, itu real, Bung. Itu fakta, itu real. Makanya Yesus di dalam kitab Anda juga mengatakan, bukan, jangan kau berikan barang yang kudus. Barang kudus itu mutiara. Barang kudus itu adalah Torah, dan mutiara kepada babi. Apa mutiara itu? Injil. Jadi tidak bisa sembarangan diberikan hukum Tuhan itu kepada orang lain, karena akan hanya diinjak-injak. Itulah yang terjadi terhadap Torah Nabi Musa yang ada pada hari ini. Silakan. Iya, baik, Bang. Jadi pertanyaan saya tadi, Bang Zuma, apakah kata menjual di situ, apakah itu dijual dengan materi, ya, artinya memang ada itu ada sebuah buku, ya, dan dijual sama yang lain, atau ada orang-orang yang mengutip-ngutip ayat Alkitab, ya, atau ayat Al-Quran itu, dan juga dijadikan bahan itu, dijadikan bisnisnya gitu loh, jadikan usaha untuk menghasilkan uang. Apakah itu pengertian? Coba dijelaskan, Bang Zuma. Iya, maksudnya di situ dia menjadikan ayat-ayat suci Torah itu sebagai
alat untuk melegalitaskan kemudian apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka mau. Taurat itu dianggap sebagai mainan. Itu maksudnya, dia menjual firman Tuhan itu dengan harga murah. Dia mengatakan, itu sudah tidak berlaku, itu enggak ini lagi, enggak ada lagi ininya, sudah habis rasanya. Dia jual, itu artinya dijual, dia buang dengan harga murah. Padahal Torah itu adalah ketetapan yang harus dipegang erat oleh mereka Bani Israel, tapi dijualnya dengan harga murah dengan mengatakan, sudahlah, dengan matinya Yesus semua sudah dibatalkan. Oke. Tak ada harganya firman Tuhan di mata mereka. Teguran ini ditunjukkan kepada siapa ini Bang Zuma? Orang Yahudi. Ahli Taurat. Yahudi. Kepada ahli Taurat ya. Siap. Kepada pendeta-pendeta juga ya. Ya, semuanya ahli Taurat. Berarti semua ahli Taurat, semua orang-orang yang telah membeli kemudian pengajaran Tuhan itu dengan harga murah. Ada yang menjual, ada yang membelinya. Baik, Bang. Berarti Tuhan menjelaskan di sini bahwa baik itu di Taurat Musa dan di Injil, di sini ada cahaya, petunjuk atau cahaya. Ya. Iya. Berarti betul. ini adalah pengajaran ya. Oke ya. Yes. Oke, merujuk kepada pengajaran. Nah, pertanyaannya Bang Zuma, perintah dan ajaran mana yang tertulis di Taurat dan Injil ini yang apa yang menjadi petunjuk dan cahaya itu apa kira-kira? Coba jelaskan Bang Zuma. Ajaran kepada kaum Bani Israel untuk menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah, dan mengikuti hukum. Ada nggak kira-kira di di Taurat Musa dan di Injil bahwa sesembahan yang benar itu namanya adalah Allah? Ada nggak Bang Zuma? Baik, kalau di Torah kami tidak memegang Torah, itu hanya datang kepada kaumnya Bani Israel. Injil datang kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Torah dan Injil itu nggak sampai kepada kami, karena itu kami bukan Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, karena Taurat dan Injil itu hanya diperuntukkan kepada keturunan Yakub saja. Itu. Jadi ketika Anda berbicara, apakah sembahan yang disembah oleh umat Islam dan sembahan yang disembah oleh mereka pemegang Torah dan Injil, pasti yes. Kami katakan iya, pasti itu. Jadi yang memegang Taurat ini sama Injil ini siapa kira-kira Bang Zuma? Bani Israel. Bani Israel sama Bani Israel. Torah, Injil itu Bani Israel. Pendeta-pendeta tadi siapa itu Bang? Pendeta-pendeta yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang di luar daripada Bani Israel yang menjual dan membeli. Kan tadi udah aku bilang, menjual dan membeli, menjual dan membeli. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli. Berarti Taurat dan Injil yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, ya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan juga pendeta-pendeta itu, berarti di situ ada petunjuk dan cahaya ya. Iya, benar. Iya, ya. Oke, berarti siapa yang menolak ya Taurat dan Injil yang ada petunjuk dan cahaya, berarti apa konsekuensinya kira-kira Bang Zuma? Oh, neraka pasti. Oh, neraka. Itu iya. Berarti di Taurat dan Injil ini berisi semua hukum-hukum Tuhan ya? Ya, yang terkait dengan umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, walaupun itu artinya saudara-saudara Muslim hanya membayangkan saja, tetapi tidak mengerti apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil itu. Ya, bukan kan? Tidak mengerti. Kami paham bahwa tapi Taurat itu. Saya tanyakan tadi sama Bang Zuma, di mana itu kira-kira apa isi Taurat dan Injil itu? Bang Zuma katakan kami bukan pemegang Taurat dan Injil, hanya Al-Quran yang kami pegang. Bagaimana itu? Ya, yang betul. Kami bukan pemegang Taurat. Ya. Anda juga bukan pemegang Taurat, hanya mengambil terjemahan-terjemahan kitab enggak jelas, mengatasnamakan Taurat. Taurat itu kata Quran. Ahli kitab sudah mencampur adukkan. Makanya Nabi Muhammad datang sebagai pembawa cahaya. Disebabkan karena hukum Tuhan yang ada pada masa itu, pada masa Nabi Musa dan masa Nabi Isa, itu tidak ada yang memegang hukum itu.
Oke. Mereka membolak-balikkan, mereka menjualnya dengan harga murah, kan tadi udah dibahas itu. Sehingga Taurat itu tidak menjadi nomor wahid. Oke. Begini Bang Zuma, Di pertanyaan mereka. saya kan begini, kira-kira apa sih ya hukum apa yang telah dilanggar oleh ahli-ahli Taurat di situ, ya, atau orang-orang Israel dan orang-orang Nasrani di situ? Apa kira-kira hukum mana aja yang telah dilanggar sehingga di sini ada ditegaskan bahwa mereka itu menjual ayat-ayat itu dengan harga murah? Apa kira-kira, Bang? Kira-kiranya dia mengganti kemuliaan Allah dengan menyembah selain daripada Allah, dan juga menyembah makhluk seperti menuhankan Nabi Isa alaihissalam, menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan, dan seterusnya. Itu hukum-hukum yang datang kepada mereka. Mereka ditekankan untuk menyembah hanya kepada Allah. Nabi Musa dikatakan jelas, innani anallah la ilaha illa ana. Diperintahkan kepada Nabi Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah, ingatlah kepada, supaya engkau mengingat aku, sembahlah aku untuk mengingatku. Oke, jadi begini Bang Zuma, kenapa saya tanyakan ini ya? Karena saya pernah baca di Al-Quran itu, ya kan, dikatakan bahwa di Taurat dan Injil itu, ya, mengenal Nabi Muhammad itu seperti anaknya sendiri. Yes. Sedangkan saya cari-cari mulai dari kitab dari Taurat, Zabur, dan juga Perjanjian Baru yang adalah Injil, itu tidak ada ditemukan nama Nabi Muhammad di sana. Jadi sebenarnya makanya saya tanyakan tadi, ya kan, saya tanyakan tadi kan, apakah kalian pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil ini, atau memang hanya kalian bayangkan saja bahwa pernah ada Taurat, Zabur, dan Injil itu, tetapi tidak pernah membaca isinya, kan begitu Bang? Nah, jadi pertanyaan saya sekarang sama Bang Zuma, ya, di bagian mana kira-kira ada ya perkataan itu bahwa mengenal Nabi Muhammad ini mengenal seperti anak mereka sendiri gitu loh. Ya, di Taurat mana kira-kira tertulis itu? Di Taurat, di Zabur, atau di Injil? Ya, coba disebutkan Bang Zuma. Baik. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Diterangkan bahwasanya, wahai ahli kitab, wahai kalian yang diberi wahyu Torah dan juga Injil, telah datang kepada kalian Rasulku yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan terkait dengan kitab yang kalian sembunyikan. Itu satu. Nah, terus kemudian Anda dengan pede mengatakan saya mencari di Taurat, di Injil tidak ada nama Nabi Muhammad. Sejak kapan Anda baca Taurat? Sejak kapan Anda baca Injil? Udah Bang Zuma? Sedangkan Taurat itu kata Al-Quran sudah disembunyikan, Injil itu sudah dicampur adukkan. Terus Anda ingin mengatakan Anda membaca Torah yang mana yang Anda baca? Kalau Anda ingin melihat nama Nabi Muhammad tertulis di Taurat, mari kita jujur, tunjukkan Torahnya Nabi Musa, karena yang dimaksud di situ adalah Torahnya Nabi Musa. Tunjukkan Injilnya Nabi Isa, karena yang dimaksud di situ tertulis di Injilnya Nabi Isa, bukan di Injilnya Paulus. Baik. Oke Bang. Bukan di Tauratnya Lembaga Bible Indonesia, bukan. Oke. Baik. Silakan. Dari dulu sampai sekarang, yang disebut-sebut Torah itu atau Taurat itu adalah, kalau sekarang yang sudah dikanonkan yang adalah Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru khususnya, ya, Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itulah Taurat. Ya, selain itu menurut dari, Anda kan? Ya, sabar dulu Mas Zuma. Selain daripada itu ada kitab hakim-hakim, raja-raja, kitab tawarikh, ya. Baru yang namanya ada juga kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, dan kitab para nabi, siapa para nabi itu? Seperti Yesaya, Yeremia, Yezkiel, Obadya, dan nabi-nabi yang lain.
Ya, jadi semua di situ ya yang dipegang oleh orang Kristen saat ini dan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ya yang masih beragama Yahudi sampai saat ini tidak ada perbedaan di situ. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Jadi timbul pertanyaan di dalam hati saya ini Bang Zuma. Nah, karena Bang Zuma tadi mengatakan ya sudah disembunyikan Taurat itu. Pertanyaannya sekarang, ya, siapa kira-kira yang menyembunyikan itu? Ahli Taurat, Ya kan? ahli kitab. Iya, ahli Taurat siapa? Siapa Ya, Anda di zaman siapa? Di zaman siapa? Dan nama ahli Taurat itu siapa? Seharusnya Bang Zuma, ya kan? Kalau kita menuduh orang lain itu, ya harus lengkap dong. Artinya kita harus sudah pegang barang buktinya, ya kan? Dan juga saksi, kita sebagai harus ada saksi mata yang melihat sehingga mendukung tuduhan kita itu, bahwa tuduhan kita bukan tuduhan palsu, itu tuduhan yang benar, sehingga kita bisa membuktikannya nanti saat kita diminta untuk membuktikan itu. Tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan, itu tuduhan palsu namanya, bahkan itu adalah fitnah. Ya, pada di Al-Quran Bang Zuma, fitnah itu dikatakan lebih besar daripada berat daripada pembunuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Bang Zuma, siapa kira-kira ahli Taurat siapa yang telah menyembunyikan itu? Di zaman siapa? Baik. Silakan. Baik. Jadi sebenarnya loncatan berpikirnya itu lari ke kiri, Bang. Harusnya untuk mematahkan Al-Quran itu Anda tinggal tunjukkan Taurat dan Injil aslinya saja. Gagallah Al-Quran. Nggak perlu Anda cari siapa yang bunyikan, siapa yang menyembunyikan. Anda sebagai seorang Kristen yang memegang kitab ini, PL dan PB, Anda tinggal tunjukkan ini loh aslinya kitab Musa dan juga kitabnya Nabi Isa, selesai Quran. Iya, kalau saya Bang bisa saya tunjukkan ya. Taurat itu, ya Taurat itu yang telah tertulis di sini. Taurat itu apa? Berisi hukum-hukum Tuhan. Ya, Taurat itu adalah ketika Tuhan menerima kedua loh batu di atas Gunung Sinai. Itu tertulis di dalamnya adalah 10 perintah Allah yang disebut adalah hukum moral. Oke, sedangkan yang lain itu adalah mulai dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu yang 613 misfot itu tertulis di situ, dan di sini sudah lengkap semua, sudah ada di dalam ini semua, di perjanjian lama itu sudah ada. Makanya jangan terlalu panjang. Sabar dulu Bang. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Ya, makanya saya bilang ya, tinggal Anda tunjukkan yang asli. Bang Zuma sekarang mengatakan bahwa kitab itu sudah disembunyikan, belum disembunyikan karena kenapa? Semua hukum-hukum yang tertulis yang kalian bilang itu adalah Taurat ada di dalam sini. Ada di dalam sini. Oke, tolong bantu saya baca Yeremia 8 nomor 8 di kitab yang asli itu, silakan. Bagaimana? Yeremia 8 nomor 8, tolong bantu baca. Saya ingin dengar. Taurat yang kita baca tadi, yang kita bahas di sini. Iya, saya ngerti. Yeremia itu, ya, Yeremia itu adalah. Saya tidak mengklaim kitab Yeremia. Saya tidak mengklaim kitab Yeremia itu sebagai pelengkapan atau kelengkapan Torah. Saya cuma minta Anda baca. Yeremia berapa, Bang? 8 nomor 8. Oke. Ada apa di Yeremia? Enggak apa-apa. Silakan. Oke. Bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Apa itu, Bang? Ya, apa di situ yang disebut di sana? Apa yang dikatakan di sana? Jangan tanya saya. Jangan pura-pura blow on. Coba. Oke. Apa yang dikatakan? Kita cek apa yang ini dikatakan? ya. Kita cek ini apa maksud ayat itu. Oke ya? Iya, silakan. Oke, saya cek bentar ya. Silakan.
Ya. Iya. Sabar ya Mas Bima ya. Iya. Iya. Ahli Taurat penurut penadusta palsu. Taurat Tuhan. Eiha tomru hachamim anahnu vetorat Seher. ihawayat itanu ahin hine la seher asah et seker seherim. Ya, bagaimana kamu berani berkata kamu bijaksana dan kamu punya Taurat itu? Ya, Seher. sabar. Soferim ahli Taurat atau penyurat, esteker pena dusta atau palsu, Taurat Tuhan. Ya, begini Bang Zuma. Iya. Ya. Silakan. Di sini tidak dikatakan bahwa ya Taurat itu adalah sudah dipalsukan, bukan itu pengertiannya. Ya, tetapi maksudnya di situ adalah ya orang-orang yang menyampaikan Taurat ini, yang mengajarkannya, ya mereka ajarkan dengan cara dusta. Ya, mereka anggap itu adalah Taurat itu adalah kebohongan, itu tidak benar. Ya, mereka telah memutarbalikan ya hukum-hukum Allah itu. Bukan maksudnya di situ adalah bahwa Taurat yang benar itu telah diubah, telah dipalsukan, tidak. Tetapi orang-orang yang berkepentingan di situ, ya, yang mencari-cari keuntungan di situ, mereka menganggap bahwa Taurat itu adalah sebuah kebohongan, artinya tidak benar, ya. Itu maksud dari ayat itu, ya. Bukan dikatakan bahwa yang telah menulis kitab Taurat itu, ya, sudah diubah, bukan itu pengertiannya. Silakan Bang Zuma. Ya, silakan Anda mengartikan. Saya masih tetap bahwa di situ ketika dia ada kecaman, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa kau memiliki Taurat, mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuat Taurat itu menjadi bohong. Kan itu data. Iya, itu kan dalil. Iya, orang-orang tadi, orang-orang yang menyampaikan ahli Taurat itu, yang mengajarkannya, contohnya ahli-ahli Taurat kan, ya, ahli-ahli Taurat, ya, mereka melakukan dusta di situ untuk mengajarkan kepada orang lain. Itu mereka ajarkan, maknanya itu diubah seperti yang sering Abang Zuma lakukan lah, ya kan? Artinya meskipun itu bukanlah konteksnya, tetapi dikait-kaitkan, kan begitu, ya kan? Jadi sehingga sabar dulu, ya kan? Sehingga apa yang tertulis di situ, ya, apa yang tertulis berubah makna jadinya. Berubah makna jadi, makanya disebutkan di situ adalah pena atau penulis, ya. Berubah makna jadinya. Jadi orang-orang yang memang sengaja mengambil keuntungan, membohongi, menyesatkan orang-orang lain, itu kan nabi-nabi palsu yang melakukan itu. Mereka mengubah makna yang tertulis di dalam Taurat itu. Itu maksudnya. Ya, silakan aja. Itu sudah saya tunjukkan satu data. Sekarang ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya itu telah disembunyikan, kita baca di dalam Markus 14 Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea lalu mengajarkan Injil Allah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika dia bersama dengan Filipus, kemudian dia mengajarkan Injil Allah. Ada data di mana di dalam Yohanes 1 Yesus memanggil Filipus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah atau Injil Allah. Lalu apa yang tertulis kemudian di dalam KPR 8
Di situ dijelaskan bahwasanya Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong tunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus ini. Injil Yesusnya, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Karena di dalam data yang ada di kitab Kisah Para Rasul 8 itu, jelas sekali Filipus memberitakan tentang nas di mana Filipus ini menceritakan tentang Injil Yesusnya. Tolong tunjukkan Injil Yesus yang dimaksud, silakan. Iya. Injil yang dimaksud di situ, Bang. Injil itu kan artinya kan Evangelion, artinya kabar baik, kabar sukacita. Ya, kabar sukacita atau kabar baik itu adalah Yesus itu sendiri, karena dialah ya yang membawa keselamatan itu bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi kalau abang tanyakan sekarang di mana Injil yang ditulis oleh Filipus, Filipus belum menulis kitab, belum. Ya, Filipus itu hanya memberitakan. Ya, jadi tidak semua murid-murid Yesus itu ya punya otoritas untuk menulis. Hanya mereka yang telah dikaruniai ya untuk menulis seperti Matius, ya kan, Yohanes, Petrus, Yakobus, ya dan lain-lain. Jadi kalaulah Filipus itu tidak pernah menulis yang namanya kitab, tidak pernah. Nah, tugas Filipus itu hanya menyampaikan, hanya menginjili, ya, memberitakan kabar keselamatan itu. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul tadi yang abang kutip itu. Nah, silakan, Bang. Oke. Baik, Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Yesus jelas mengatakan, Nabi Isa jelas mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Terus dikatakan lagi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya ia katakan. Dia senantiasa selalu mengatakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya. Qala subhanaka ma yaquluni an aqula ma laysa li bil haqq bihaqq. Lalu kemudian Yesus juga mengatakan begitu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada firman yang diterima Yesus, lalu kemudian Yesus sampaikan kepada muridnya. Muridnya telah menerimanya. Sekarang pertanyaannya, mana segala firman yang diterima oleh Filipus itu? Karena dikatakan dalam KPR 8 nomor 35, Filipus mulai berkata dari nas itu dan berbicara tentang Injil Yesus. Ya. Kabar gembira, kabar berita, kabar gembira yang Yesus sampaikan itu adalah firman yang Yesus terima dari Bapa untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Torah tadi kita sudah lihat di Yeremia 8, kemudian kita lihat lagi bagaimana Filipus memberitakan tentang Injil Yesus, juga di Markus 1 nomor 14, Yesus juga memberitakan Injil Allah, Injil Allah, Injil Yesus, Injil Yesus, Injil Allah, bukan Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Berarti belum bercampur aduk dengan perkataan Yesus, apalagi perkataan-perkataan orang lain. Mana segala firman itu? Oke. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Anda bisa tunjukkan kepada saya? Silakan. Oke. Firman itu, Bang, ya. Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel atau kepada para murid pada saat itu, yang adalah yang pernah dinubuatkan, yang pernah dijanjikan Allah melalui Abraham, melalui Musa dan juga para nabi-nabi. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ya, aku akan memberkati engkau, ya, dan dari sabar ya, kemarin udah kita baca itu, ya, sabar ya, saya buka dulu ya, Kejadian pasal 12 ayat yang mulai dari ayat 1 sampai dengan 3.
Nah, oke. Ayat 3 aja kita baca. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, bahwa dari keturunannya nanti semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Ya, berkat hidup kekal. Itu dia. Sedangkan kepada Musa, ya, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi, ya, di tengah-tengahmu dari antara saudaramu. Ya, di Ulangan 18 ayat yang ke-18. Bacakan ya. Ulangan 18 ayat yang ke-18. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, itu kepada Musa. Kepada nabi-nabi yang lain seperti kepada Yesaya, Yeremia. Kepada Yesaya apa? Itu yang ada di Yesaya pasal 7 ya, ayat 14. Ya, Yesaya 53 ayat yang ke 1 sampai dengan 12. Ya, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Ya, mulai dari 5 ayat yang ke-6. Itulah firman-firman itu. Jadi disimpulkan oleh Tuhan Yesus, ya, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, ya, hukum manalah yang paling utama itu? Apa kata Tuhan Yesus di Markus 12 mulai dari ayat 29 sampai dengan 31. Kita bacakan Bang Zuma. Ya. Markus 12 ayat 29. Ya. Jawab Yesus, ya. Dari ayat apalah? Dari ayat 28 kita baca ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Inilah hukum, inilah firman Allah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang Israel, kepada para murid pada saat itu, bahwa hukum yang paling utama itu adalah, yang merangkul semua hukum moral itu adalah hukum kasih, mengasihi Bapa di sorga, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Itulah hukum itu. Ya, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan telah berfirman di Perjanjian Lama, itulah hukumnya. Nah, itu dia Bang Zuma, silakan. Oke, baik saudara. Jadi saya rasa kita nggak sampai kepada poinnya. Yang saya pertanyakan terkait dengan firman Tuhan yang datang kepada Yesus, yang mana dia beritakan di Galilea bersama dengan Filipus. Lalu Filipus setelahnya mengajarkan Injil Yesus. Itu harus mengenai Filipus Bang ya. Berarti saya belum menjawab tadi mengenai Filipus ya. Sabar dulu. Apakah saudara mengakui bahwa Yesus itu menerima firman dari Elohim? Bukan menerima di situ Bang. Ya. Karena bagi kami, sabar dulu. Ya, memang ya, saya jelaskan dulu ya. Dinda Dio ada di bawah enggak nih? Ya. Silakan. Di dalam Alkitab kami itu ada 3 pengertian kata firman di situ. Oke ya. Ada 3 pengertian kata firman ya. Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara logos. Logos bukan, itu adalah sabar dulu Bang. Bukan itu. Iya, sabar dulu. Ya. Saya jawab nanti pertanyaan Abang ya.
Kan pertanyaan abang kan apakah Ini yang kita bahas Al-Quran kan. oke. Saya menjawabnya dengan mengatakan bahwa Yesus itu menerima firman. Firman yang dimaksud itu sesuai dengan uraian Al-Quran bahwa perkataan Tuhan, Yesus menerima perkataan Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku, firman yang kau dengar dari aku itu dari Tuhan. Berarti Yesus menerima firman. Yang saya pertanyakan, kalau Al-Quran saya keliru, tunjukkan segala firman yang Yesus terima itu yang tidak bercampur aduk dengan perkataan manusia. Bahkan perkataan Yesus pun tidak. Mana segala firman itu? Bukan yang lain Anda bahas. Oke. Segala firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, udah saya sampaikan tadi. Ya, segala firman itu apa? Berarti segala hukum-hukum Tuhan kan? Ya, Iya, firman Tuhan. Iya, seperti Nabi Musa itu, ya, merujuk kepada hukum moral yang 10. Ya, ke-10 hukum Taurat itu paling utama. Ya. Itu paling utama, dan yang merangkul semua, ya, hukum moral yang ke-10 itu adalah hukum kasih. Oke? Hukum kasih. Ya. Ya bang, bilang aja nggak ada bang, nggak ada. Al-Quran sudah benar di sini, nggak ada, sudah disembunyikan. Wah, kenapa yang nggak ada? Udah aku bacakan Markus 12, ya, Markus 12 ayat 28 dan 31 sudah jelas. Linda Kores naik dulu dong. Iya bang, saya menegakkan Quran saya. Ia mengatakan bahwasanya disembunyikan. Maka saya mencari data di mana kitabnya, ajarannya Yesus yang murni, yang tidak bercampur aduk dengan ajaran manusia kan gitu. Dan memang di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Mazmur kan sudah jelas dikatakan, Mazmur 119, data 116, saatnya Tuhan sekarang bertindak disebabkan karena Tauratmu sudah dirombak, maka Tuhan harus bertindak. Itu data-data seperti yang ada dikatakan tadi Yeremia 8 nomor 8. Tidak. Jadi ada dirombak di situ Bang Zuma. Kok nggak ada dirombak? Dalilnya begitu kok. Udah ku jelaskan di situ. Bukan menulis kitab itu yang diubah, tetapi orang-orang yang mengajarkan Taurat itulah yang merubah maknanya. Coba Anda baca di Mazmur 119. sorry. Mazmur 119 nomor 126. Jelas kok di situ. Oke, Mazmur. Iya. 119 ayat. Iya. 126. Tadi udah ya, udah Yeremia tadi. Oke. Ya. Udah, kita baca ini ya. Silakan. Oke. Sabar dulu Bang, saya lihat dulu apa judul perikopnya ini. Judul perikopnya adalah Api Pusat, silakan ke atas dulu dong. Bagaimana? Saya panggil anak-anak api untuk ini ke atas sebentar. Silakan Bang, silakan Anda tunjukkan, Anda baca, silakan. Oke, nggak apa-apa kalau ada keperluan Bang Zuma, nggak apa-apa, kita akhiri aja, nggak apa-apa. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Oke. Sabar Bang Zuma ya. Merombak ya. Ayat yang sabar ya. Ayat 126 tadi ya. Iya. Oke, saya cek dulu apa arti merombak itu dalam bahasa Ibraninya ya. Boleh. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam, Bruder. Ya, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.
Jadi Al-Quran tidak keliru, itu valid beritanya tuh. Seperti itu abangku. Mazmur 119 126. Di situ dikatakan saatnya Tuhan bertindak dikarenakan mereka telah merombak Taurat. Ya, sama Bang, ya, sama artinya, ya, di Yeremia pasal 8 ayat 8 tadi, sama artinya di sini, artinya orang-orang yang mengabaikan Taurat itu, ya, makanya dikatakan di situ adalah yang merombak, artinya merombak itu artinya sudah suka-suka hati mereka sekarang, artinya untuk tidak mentaati. Ya, untuk tidak mentaati hukum Taurat itu maksudnya merombak di sana, bukan mengubah, artinya bukan diubah tulisannya, hukum-hukum itu bukan diubah, tetapi karena mereka mengabaikannya. Ya sama, ya Yeremia 8 ayat 8 tadi sama dengan ini. Ya. Iya. Oke. Baik. Silakan aja dengan tafsiran saudara, silakan aja. Yang pasti kami beriman kepada Quran kami, dan kenyataannya sampai hari ini Kristen tidak pernah memegang kitab asli, dan kalaupun ada kitab bahasa Ibrani, tidak ada yang bisa menjamin itu sesuai dengan kitab yang diterima Musa dan sesuai dengan apa yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Saya izin sementara, Pendeta Devi, saya harus ibadah dulu Bang. Nanti silakan dengan guru-guru saya. Oke. Teman-teman yang ada di sini jangan kemana-mana. Saya salat asar dulu. Silakan. Ya, selamat sore Pak Pendeta Devi. Iya, selamat sore. Ya, di situ kan jelas itu Pak Pendeta. Itu kan pena palsu kan. Nah, kegunaan pena itu untuk apa? Untuk merombak ayat-ayat kan yang ada di. Saya lagi. Silakan. Iya. Oke, Ya. saya jelaskan Pak ya. Ya, maksudnya di situ adalah ya, yang telah tertulis di hukum Taurat itu, yang telah tertulis di situ, ya, orang-orang yang mengajarkan atau orang-orang Israel pada saat itu, mereka mengabaikannya, mereka tidak mentaati hukum itu, mereka mengabaikan. Ya, itu maksudnya di situ, bukan dalam arti bahwa contoh, ya kan, hukum yang ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Diubah tulisannya, ya kan, boleh engkau menyembah Allah lain. Bukan seperti itu Bang pengertiannya. Aduh, parah banget ini. Ya, maksudnya di situ adalah ayat-ayat yang telah tertulis itu adalah telah diabaikan. Ya, tidak ditaati sehingga itu mereka merombak itu. Gantian udah. Oke. Gantian. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Al-Quran udah benar. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi mereka memang suka merubah-rubah Taurat. Mereka menulis dengan tangannya lalu mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Padahal bohong. Ini sama dengan Yeremia 8 ayat 8. Beginilah kamu berani ya berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Padahal pena-pena palsu sudah membuatnya menjadi bohong. Berarti benar Al-Quran. Ditambah lagi. Tunggu dulu. Ditambah lagi Mazmur 119 ayat 126 itu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Ditambah lagi Musa sendiri mengatakan bahwa suatu saat kalian akan merubah Taurat. Ulangan 31 ayat 24. Baca di situ. Kalian ini aku masih ada saja sudah menunjukkan kedegilannya. Gimana kalau aku tidak ada? Pasti kamu rombak-rombak Taurat itu. Jadi dengan dalil 5 ini Anda pakai dalil apa? Silakan. Udah Bang. Ya, silakan. Saya tanyakan dulu, arti Taurat itu apa? Taurat itu apa artinya? Ya kalau dalam Islam firman yang Musa terima. Taurat itu maksud saya apa? Taurat Anda itu apa? saja. Anda tidak bisa membantah 5 ayat ini. Ya, bahwasanya memang Taurat akan dirombak. Nanti kita bahas itu. Ya, pertanyaan saya sekarang. Anda bantah saja. Bagaimana caranya Anda mengartikan 5 ayat ini? Begini ya. Yeremia 8 ayat 8. Dan Mazmur 119 ayat 126 dikatakan di situ adalah Taurat. Oke. Nah, saya tanyakan Taurat itu apa? Taurat itu makanya apa? Yang dirombak apanya di situ?
Aduh, Nggak mengerti usah dulu kemana-mana. apa itu arti Taurat, Anda mau apa ngeles. itu arti Taurat apa gitu loh. Nah, nggak usah ngeles. Anda jawab saja bagaimana Anda mengartikan mau dirombak, pena palsu penyurat. Saya bukan ngeles, saya mau Udah, terangkan, coba terangkan 3 ayat itu. Ya, Ayo. Tata, saya mau kita mengerti dulu apa arti kata Taurat Terangkan. ini. Anda sudah Ya kan? paham itu Taurat. Anda sudah paham itu Taurat. Terangkan 3 ayat itu. Apa yang dirombak, terus Oke, pena palsu. berarti nggak tahu arti Taurat ya, nggak tahu Apa arti yang Taurat ya. dijadikan? Saya jelaskan ya, saya Ya. jelaskan Taurat ya. Oke, Taurat itu adalah hukum-hukum Tuhan, ya, Berarti dirombak berarti. hukum-hukum Allah, Nah. ya, hukum-hukum atau firman, ya, firman yang diterima oleh Musa di Oh, atas dirombak. Gunung Sinai. Di kedua loh batu itu tertulis di situ 10 hukum Allah di situ yang tidak boleh diabaikan, dilanggar oleh Iya, manusia. berarti dirombak Ya. itu. Sabar dulu bang, sabar dulu. Saya jelaskan, dengarkan penjelasan lah. Oke ya? Nah, Di situ, di kedua loh batu itu tertulis yang namanya hukum Allah, 10 hukum Allah. Itu yang disebut adalah 10 hukum Taurat. iya Ya. maksudnya dirombak itu Ah, apa? jadi begini ya, kalau dikatakan sekarang itu sudah diubah, ya. Saya yang bertanya di situ, di ke-10 hukum ini, itu ada sabar dulu ayatnya. bang, sabar dulu. Gini, sabar. Aduh. Nah, enggak gini. Tadi Bang Juma sudah menunjukkan, kan kamu tidak percaya bahwa Taurat itu bukan asli lagi. Lalu Bang Juma Kami menunjukkan. belum selesai tadi karena dia potong-potong saya. Oke, sekarang kita lanjutkan aja itu, nggak apa-apa. Saya ladenin Gini, kalian. gini. Oke ya? Intinya Bang gini. Intinya Bang Juma bener ya. Intinya Bang Juma bener bahwa Taurat itu sudah memang banyak perubahan dan sudah dikasih 4 data Di, itu. di kalimat itu tadi bukan tulisan yang diubah, tetapi orang-orang yang mengabaikannya, orang-orang yang Enggak. yang menyepelekan yang hukum Taurat itu. Oke, sekarang Kalimatnya merombak Taurat, mereka telah merombak Tauratmu. Merombak rumah misalnya, itu apa artinya, Pak Pendeta Devi? Merombak Tauratmu kalimatnya. Coba. Waktu coba. telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Pena-pena palsu. Berarti tulisan-tulisan itu sudah dirubah. oke udah. Pena-pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim. Ginilah, nggak ada gunanya kita di sini diskusi kalau saya di mute, nggak ada gunanya. Saya turun aja ya. Oke ya. Ya, siap. Gantian Pak Devi, silakan, ada narasi. Gantian. Nah, oke. Ya, kalau begitu ya saya ladenin ya dari tadi ya. Dari tadi kan enak diskusi kami di sini, nggak ada seperti ini loh. Ya kan? Kondusif tadi itu. Karena kami saling mendengarkan. Ya, Begitu. silakan. Ya. Nah, begini. Tadi saya sudah jelaskan, Taurat Taurat yang dimaksud di situ adalah berisi hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah itu? Ke-10 hukum Taurat itu. Ya. Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum ke-8 sampai ke-10 itu adalah hukum Taurat. Itu yang Itu dirompak. hukum moral. Sabar bang, ya. Jadi ya, tidak ada yang diubah itu. Hukum ke-10 itu tidak ada yang diubah. Ya, tidak ada yang diubah. Ya. Berarti ya, Sampai sekarang ya, sampai sekarang tidak ada yang diubah hukum itu. Ya. Jadi sekarang saya yang bertanya sama Bang Tata sekarang. Apa? Ya, saya yang bertanya sekarang. Di bagian mana menurut kalian hukum Taurat ini apa yang telah diubah di situ? Karena kalau bagi saya hukum yang ke-10 ini masih utuh sampai sekarang, tidak Ya, pernah sama. diubah. Oke. Jawabannya ada di Mazmur 119 ayat 126. Coba. Di situ udah saya jelaskan hukum Apa Taurat yang dirompak? ke-10 masih Apa di- utuh, masih lengkap. Masih utuh, Ya, lalu tidak apa? ada yang ditiadakan, Apa yang tidak ada dirompak yang lagi? dihilangkan di situ. Oke, ya sudah. Kalau gitu apa yang dirombak di sini? Di Mazmur 119 ayat 126 ini apa yang dirombak kalau gitu? Nggak ada yang dirombak di situ, nggak ada. Tulisannya ada kok.
Nggak ada. Makanya perhatikan konteksnya, ya. Perhatikan konteksnya itu, ya. Yang dimaksud di situ kan pemazmur yang menulis itu kan. Ya, yang dimaksud di situ adalah orang-orang Israel yang selalu mengabaikan hukum-hukum Tuhan pada saat itu, yang tidak mentaatinya. Jadi mereka itu dianggap sudah merombak, ya, dianggap sudah mengubah hukum-hukum Tuhan itu karena mereka tidak mentaatinya. Kalimatnya bukan mengabaikan. Tunggu. Kalimatnya bukan mengabaikan. Mereka telah merombak Tauratmu. Pena palsu penyurat sudah membuat menjadi bohong. Itu kalimatnya. Bukan mengabaikan. Ya. Iya. Saya bertanya kan? Boleh saya bertanya sekarang kan? Tapi sebentar, kalau memang menurut Anda Torah itu adalah hukum, ke-10 hukum yang ada, itu yang pertama jangan ada ilah-ilah lain. Oke. Ya kan, ada sembahan orang Yahudi apa? Siapa? Ya, sesembahan orang Yahudi adalah, ya, Allah Abraham, Allah Isa dan Yakub. Ya, namanya itu sabar dulu, Bang. Ya, saya kemudian Kristen merombaknya dengan mengangkat Yesus dan sebagai Tuhan. Itu sabar dulu, Bang. Aduh, namanya itu adalah Yod-He-Vav-He. Bukan Yesus ya? YHWH. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Ya, ada kaitannya dong. Kalau di nama Yesus ada. Yesus sendiri mengatakan dia adalah aku adalah aku. Ya, Yesus. Bisa saya buktikan? Mau saya buktikan? Bisa saya buktikan juga. Oke, begini. Oke. Ayo. Ya. Cek di Yohanes 8 ayat 58. Ya, ego eimi atau anihu itu yang diucapkan oleh Allah di perjanjian lama ketika dia, ya, bertemu dengan Musa. Ya, di Keluaran pasal 3 ayat 14. Oke, ada kata ego eimi kalau di bahasa Yunani dan anihu kalau di bahasa Ibrani. Oke, Yesus sendiri mengatakan dirinya juga anihu, aku adalah, ego eimi, aku adalah. Itu Yesus mengatakan itu. Oke, udah. Sabar dulu, saya belum selesai. Sabar, ya. Ketika Tuhan mengatakan, ya, di perjanjian di kitab Yesaya, ya, akulah yang awal, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Yesus pun mengatakan juga di Wahyu pasal 20 ayat 13. Itu sudah jelas, terang benerang di situ apa yang diucapkan oleh YHWH. Terlalu panjang curhat. Sudah, ini aja pemerintah tunjukkan kalau Tuhannya Yahudi itu adalah manusia. Tunjukkan. Udah, diam bisa tarik nih. Jadi gini, kita adu data saja ya. Ingat, hukum Taurat di situ pertama jangan ada ilah-ilah lain. Ya, sekarang kita buktikan siapa yang merubah hukum yang pertama ini. Ingat ya, jangan ada ilah-ilah lain. Maksudnya harus mentuhankan Tuhan yang diajarkan para nabi. Kalau ada orang yang mentuhankan Tuhan yang tidak diajarkan nabi, berarti ini merubah. Contohnya, Nabi, tunggu dulu, kita pakai data. Ulangan 6 ayat 4, dengan Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama dengan Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus belum merubah. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Berarti Nabi Muhammad sama, tidak merubah. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Yesus Tuhannya tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Nabi Muhammad Tuhannya tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Sama. Terus Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Nabi Muhammad Tuhannya tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Nah sekarang Kristen, selain ilah, siapa lagi Tuhannya Kristen ini? Selain Allah yang benar itu siapa Tuhannya Kristen? Ingat ya, kalau ditambah yang beda dengan yang dikatakan Nabi Muhammad, Yesus, Musa, ini sama Tuhannya. Nah sekarang Kristen, coba pakai data. Saya jawab ya. Ya, Tuhannya Kristen pakai data, silakan. Iya, saya jawab. Sabar, dengarkan penjelasan saya. Iya, silakan. Ya, oke. Yang telah mengubah, ya, Tuhan sesembahan Abraham, Isa dan Yakub dan Musa itu adalah bukan itu pertanyaan. Sabar dulu, Bang. Jangan lari. Tuhannya Iya, Kristen. saya itu kan ayat. Oke, saya bacakan ini ayat ini ya. Oke, saya bacakan ayat ini. Oke, saya bacakan ayat ini ya. Oke. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26.
Bunyinya seperti ini. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Melenceng. Sabar dulu. Enggak, bukan itu pertanyaan. Nggak berani kan? Kamu yang tidak berani. Nggak berani kan? Saya bilang gini. Saya bacakan kayak. Hukum Taurat pertama jangan Saya ada bacakan. Dengarkan. Oke. Ini Anda fokus. Ya, fokus yang kita. pertama, ya. Hukum Fokus. Taurat yang pertama jangan ada ilah-ilah lain. Dan ingat ya. Iya. Makanya saya bacakan ini. Musa, Yesus, Nabi Muhammad Tuhannya sama. Sekarang Oke. kenalkan Oke, Tuhannya baik. Kristen. Iya, Silakan. kita buktikan sekarang. silakan. Sekarang. Makanya saya bacakan ayat ini, oke ya? 1 Tawarikh 16 ayat 26 beginilah firman Tuhan. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan di sini huruf besar merujuk kepada nama pribadi sesembahan Musa yang adalah Yod-He-Vav-He. Oke, selain daripada Yod-He-Vav-He itu adalah berhala. Sekarang nama sesembahan Musa itu Yod-He-Vav-He, YHWH, udah jelas ya. Oke, sesembahan Nabi Muhammad sekarang namanya apa? Sama dengan Ulangan 6 ayat 4. Baca. Jawab dulu. Tuhan Nama Allah. sesembahan Nabi Muhammad apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Sama dengan Ulangan 6 Oke, ayat 4. oke, namanya adalah Allah. Iya ya. Oke. Kapan diubah? Kapan diubah Yod-He-Vav-He menjadi Allah? Kapan diubah itu? Coba jelaskan. Baca Ulangan 6 ayat 4. Baca Ulangan 6 ayat 4. Ulangan. Markus 12:29. Coba. Pertanyaan saya bukan begitu. Kapan nama Yod-He-Vav-He ini? Kenapa tidak berani baca? Ya, kapan Yod-He-Vav-He ini diubah menjadi Allah? Kapan? Kenapa dalam Ulangan 6 ayat 4 dengan firman Oke, Tuhan? kita cek. Oke, Ulangan 8, Ya. Ulangan 6. Ayat 4. Oke, Ulangan 6. Kita baca ya, teman-teman ya. Kita pakai Oke. Iya, kita yang udah buktikan. tersebar ya. Oke, Ulangan 6 ayat yang ke Ayat 4. berapa? Markus Oke, 12:29. Dengan Oke, Markus kita baca. Oke, kita baca. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan huruf besar itu Yod-He-Vav-He. Oh, jangan bohong. Kenapa? Sabar dulu, Kenapa kita sabar. percaya ke Allah? Ya. Kenapa? Yod-He-Vav-He Jangan itu bohong. Allah. Kenapa diterjemahkan Allah? Yod-He-Vav-He itu sabar dulu. Nggak bisa. Kenapa? Semua kitab yang tersebar di Indonesia kok Allah? Kenapa? Salah itu. Sabar dulu. Kita biar saya bacakan. Oke ya. Oke. Dengarlah hai orang Israel, YHWH itu Allah kita. Oke? YHWH itu Esa. Udah? Berarti kitab suci yang tersebar di Indonesia, Bible itu, berarti tulisan Allah itu salah itu. Mana nama Allah di sini? Mana nama Allah di sini? Oke. Enggak, kamu tahu enggak semua yang tersebar di TB, coba semua kitab suci Pertanyaan terjemahan. saya, mana nama Allah di sini? Karena di dalam Alkitab kami itu, ya, Allah itu bukan nama tetapi jabatan. Enggak, kamu baca. Pertanyaan saya tadi, nama yang saya tanyakan tadi, nama Allah di sini mana? Enggak ada. Enggak, TB open camp. TB kamu tampilkan coba apa di situ, Yod-He-Vav-He atau Allah, coba. Coba tampilkan. Tampilkan coba. Pakai apa itu? Pakai apa itu? Karena umumnya di Indonesia sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada pakai Yahweh? Gak ada Yahweh terjemahan itu. Ayo. Kenapa Anda rubah? Anda awalnya mengambil, disebarkan di seluruh Indonesia, sekarang tidak mau diakui. Coba apa bacanya di situ? Apa di situ? Apa? Nggak jelas. Tuhan apa? Dibuka mute-nya. Coba tunjukkan. Ya, perbesar saya biar jelas gitu loh. Tuhannya Musa itu siapa yang benar? Coba. Iya, perbesar Ya, dulu. Enggak. Tuhannya Musa namanya siapa? Perbesar dulu, kita buktikan apakah ini mana nama di sini, ayo. Tunjukkan Tuhannya Musa yang benar siapa? Anda bilang tadi Yod-He-Vav-He. Berarti bukan Elohim, bukan Adonai, bukan Hashem. Elohim itu adalah jabatan, bukan nama. Adonai bukanlah nama tetapi jabatan. Adon.
Yang proper Ya. name siapa? Yang proper name. Padahal di situ belum dinyatakan ya. Yang proper Proper name name-nya siapa? adalah ini, Tuhan huruf besar yang adalah YHWH atau diubah menjadi Tuhan huruf besar semua, Yod He Vav He. Oke? Waduh, Yod fisik. Ya udah, aku nampilin juga kalau gitu. Ya. Enggak berani mereka teman-teman memperbesarkan Ya saya, udah, enggak iya, berani aku nampilin mereka. juga. Oke. Nggak berani Kamu mereka nggak berani. teman-teman. Ini apa ini? Nggak Berarti berani salah ini. mereka. Loh, ini saya berani. Ini saya berani. Dengerin. Ini saya berani menampilkan hukum. Hai orang Oke. Israel, Tuhan. Kasihilah apa itu? Tuhan. Oke. Tuhan itu mana nama di situ? Allahmu atau Tuhan nama di situ? Mana? Berarti Allah siapa Allah itu? Allah itu adalah jabatan bukan nama di situ. Tuhan itu namanya. Tuhan itu nama. Kembali ke belakang dulu. Tuhan itu, Tuhan huruf besar itu, Tuhan huruf besar itu, Tuhan huruf besar. Itu. Oke, saya bacakan ya. Tuhan itu Allah Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Yod He Vav He itu Allah kita. Di mana ada Yod He Itu Vav He di situ? Esa. Oke. Itu Tuhan huruf Berarti- besar itu. Tuhan huruf besar itu YHWH nama pribadi itu. Ya bukan Oke, bukan berarti kalau Allah di Tuhan sini, itu. Kenapa Kalau ada Tuhan Allah itu di yang sini? Nggak Vav He tahu berarti dia generik- teman-teman. Oke, Nggak tahu sekarang, mereka ini kenapa? teman-teman. Nggak tahu mereka. Kenapa? Ya? Oke. Kenapa ada Allah di situ? Saya nanya, kenapa ada Ya. Allah di situ? Itu jabatan itu Allah itu jabatan. Saya nanya. Ya. Allah dengan itu Bapa itu sama jabatan. berbeda? Nggak usah lagi. Ya udah, Soalnya kita sekarang. udah berbeda di sini. Oke, sekarang. Ya. Sekarang. Kita Ingat. sudah berbeda di sini. Udah. Pertanyaan Tuhannya Yesus saya, sekarang Tuhannya ya, kapan Kristus. nama Yod He Vav He Udah, diubah udah. menjadi Jangan Allah? kemana-mana. Kapan? Jangan lari. Jelaskan dulu. Jangan lari. Itu kan Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus kan, Tuhannya Nabi Muhammad. Main mute Nah, terus jangan. ini udahlah. Kalau main mute seperti ini Jangan udah nanya. kita akhiri aja lah. Udah kita Saya akhiri nanya. aja kalau main mute. Udah. Udah, Oke, ya. kamu mau melarikan diri dari Oke, tadi. lain kali Saya aja kita tanya lanjut Tuhannya ya. Oke, Kristus. karena Bukan saya main di mute. mute, pendeta, bukan main mute tapi gantian lah. Gantian, Anda jangan memotong. Udah. Aduh. Jadi gini ya. So, pendeta, YHWH lah kita. orang-orang Tuhan itu Kristen kita. ini kalau kita dialog pakai data, bingung sendiri, diambil sendiri nama itu tidak diakui. Terus tadi lagi mengatakan Yesus tidak menerima firman, padahal ayatnya jelas. Ya, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Bahkan Yesus mendengar firman itu. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Lalu disampaikan Yohanes 17 ayat 8. Jadi mereka ini kalau kitab adu pakai data, mampus dengan Bibelnya mereka. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.